Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah secara mendalam laporan analisis praktik keberlanjutan sesuai standar internasional pada Annual Integrated Report PT Bank Jago Tbk tahun 2024. Mengapa Bank Jago? Sebagai bank digital yang inovatif, langkah Bank Jago dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan sangat menarik untuk dievaluasi kelengkapan dan kredibilitasnya berdasarkan berbagai standar global. Mari kita mulai dari profil perusahaan. PT Bank Jago Tbk dengan kode saham ARTO adalah bank berbasis teknologi yang terintegrasi kuat ke dalam berbagai ekosistem digital masyarakat Indonesia. Menariknya, bank ini sebenarnya didirikan pada tahun 1992 dengan nama Bank Artos dan melakukan rebranding besar-besaran pada tahun 2020 sebagai bagian dari transformasi perbankan digital. Hingga akhir tahun 2024, kinerja Bank Jago sangat impresif. Mereka mencatatkan total aset sebesar 28,54 triliun dan melayani hingga 15,3 juta nasabah serta didukung oleh 530 karyawan. Model bisnis mereka berpusat pada nasabah, yaitu mengubah input infrastruktur digital menjadi layanan terintegrasi seperti integrasi dengan GoPay dan Bibit, yang mampu menjangkau jutaan masyarakat, baik yang tidak memiliki rekening bank maupun yang sudah memiliki rekening bank di Indonesia. Lalu apa komitmen dan praktik nyata Bank Jago terkait keberlanjutan? Mereka telah menjadikan pilar ESG, Environmental, Social and Governance, sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari aspek lingkungan. Bank Jago mulai mengembangkan portofolio hijau. Selama tahun 2024, mereka telah menyusun laporan format taksonomi hijau Indonesia terhadap 250 debitur terbesarnya. Selain itu, mereka mulai melakukan transisi operasional yang lebih ramah lingkungan dengan beralih ke kendaraan listrik. Kedua, aspek sosial. Ini adalah kekuatan utama Bank Jago. Mereka meluncurkan Jago Financial Health Framework untuk meningkatkan kesejahteraan finansial nasabahnya. Mereka juga menginisiasi kredit digital yang bertanggung jawab, sebuah fitur yang mengedukasi nasabah tentang pengelolaan utang untuk mencegah fenomena utang berlebih atau over borrowing. Mereka juga aktif meningkatkan literasi generasi muda melalui Jago Digital Academy. Ketiga, aspek tata kelola. Bank Jago telah mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam berbagai prosedur bisnis utama mereka, seperti kebijakan kredit dan perlindungan privasi data nasabah yang sangat ketat. Dalam rantai pasok atau supply chain, mereka mewajibkan pemasok untuk mematuhi kriteria anti-suap, anti-korupsi, serta bebas dari praktik pekerja anak. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi. Bagaimana praktik tersebut diukur dengan kacamata internasional? Standar pertama adalah GRI atau Global Reporting Initiative, yaitu standar yang paling luas digunakan untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Evaluasi menunjukkan pelaporan Bank Jago masuk kategori sebagian besar sesuai. Mereka melaporkan 34 topik material dengan sangat baik pada aspek tata kelola dan inklusi sosial. Namun, gap atau celah utamanya adalah ketiadaan external assurance atau verifikasi audit independen, serta belum tersedianya data emisi skop 1, 2, dan target penurunan emisi yang terukur secara kuantitatif. Standar kedua adalah SASB atau Sustainability Accounting Standards Board. Berbeda dengan GRI, SASB berfokus pada isu ESG yang berdampak langsung pada metrik finansial untuk investor. Bank Jago cukup sesuai dalam hal ini, khususnya di metrik industri commercial banks seperti inklusi keuangan dan edukasi literasi. Kelemahannya, laporan ini masih terlalu naratif, sedangkan standar SASB menuntut angka pasti. Misalnya, Bank Jago belum mengungkapkan data numerik jumlah insiden kebocoran data atau nilai kerugian akibat fraud, serta persentase pasti untuk pembiayaan berkelanjutan. Ketiga, kita beralih ke TCFD atau Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, yaitu standar yang khusus menyoroti risiko dan peluang iklim. Penerapan di Bank Jago adalah sesuai sebagian. Nilai plusnya, direksi dan dewan komisaris sudah mulai mengawasi tata kelola iklim dan memetakan risiko fisik maupun transisi. Gap terbesarnya adalah Bank Jago belum melakukan analisis skenario iklim, seperti uji ketahanan pada kenaikan suhu 2 derajat Celcius.
dan mereka belum memiliki sistem pelacakan emisi gas rumah kaca secara utuh. Keempat, kesesuaian dengan kerangka pelaporan terintegrasi atau integrated reporting. Evaluasinya adalah sesuai. Laporan Bank Jago berhasil menceritakan koneksi antara strategi, model bisnis, tata kelola, dan kinerja perusahaan dengan sangat mengalir. Namun, masih terdapat ketidakseimbangan. Pencapaian Bank Jago masih didominasi oleh pencapaian laba finansial. Standar integrated reporting menuntut agar penciptaan nilai untuk kapital non-finansial, seperti kapital intelektual, sosial, dan alam, dijelaskan sekuat dan seterukur laporan keuangannya. Kelima, mari kita ukur dengan standar pelaporan keberlanjutan global paling mutakhir dari ISSB, yang akan segera wajib diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2027, yaitu IFRS 1 dan IFRS 2. Untuk IFRS 1 yang berisi persyaratan umum keberlanjutan, Bank Jago dinilai sesuai sebagian. Mereka sudah mengintegrasikan pilar tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik. Kelemahannya terletak pada konsep financial materiality. Perusahaan belum menjelaskan secara rinci dalam bentuk nilai moneter bagaimana risiko keberlanjutan ini memengaruhi arus kas, biaya modal, dan valuasi jangka panjang perusahaan. Sedangkan untuk IFRS 2 yang berisi pengungkapan iklim, statusnya juga sesuai sebagian. Praktik unggulan Bank Jago di sini adalah mereka telah melakukan penyaringan ESG atau ESG screening ke 100% debiturnya dan juga mulai mengungkap data emisi GRK Scope 1 dan Scope 2. Sayangnya, sebagai entitas perbankan, Bank Jago belum melaporkan emisi Scope 3, khususnya finance emissions atau emisi yang dihasilkan dari portofolio pembiayaan yang mereka salurkan. Ini merupakan indikator yang sangat wajib bagi sektor finansial menurut IFRS 2. Berdasarkan seluruh analisis komprehensif tadi, pada level manakah kematangan Bank Jago berada? Praktik dan pengungkapan keberlanjutan Bank Jago saat ini dengan sangat baik berada di level 3, Strategic Sustainability. Artinya, ESG bukan sekadar formalitas kepatuhan regulasi atau sekadar efisiensi operasional. Mereka sudah mengintegrasikan nilai ESG ke dalam denyut nadi strategi korporasinya. Namun mereka belum berada di puncak tertingginya, yaitu level 4, Sustainable Value Creation. Hal ini karena narasi kualitatif ESG masih terlalu dominan tanpa adanya metrik pengukuran dampak finansial secara kuantitatif. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi strategis. Untuk jangka pendek, Bank Jago harus segera menyajikan data numerik dan metrik yang jelas terkait insiden keamanan siber dan rincian emisi gas rumah kaca untuk memenuhi kriteria GRI dan SASB. Untuk jangka menengah, kami merekomendasikan pembentukan komite ESG khusus di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, indikator performance key dari direksi dan manajemen harus mulai dikaitkan langsung dengan pencapaian target-target ESG. Untuk jangka panjang, Bank Jago harus mempersiapkan sistem infrastruktur data yang mumpuni untuk memenuhi syarat mutlak IFRS 1 dan S2 pada tahun 2027. Hal ini termasuk mulai melakukan perhitungan financed emissions menggunakan metodologi PCAF, melakukan analisis uji ketahanan skenario iklim, serta mendeklarasikan komitmen net zero emissions yang terukur. Demikianlah presentasi analisis mendalam kami mengenai praktik pelaporan keberlanjutan PT Bank Jago Tbk tahun 2024. Menjadi bank digital tidak melepaskan mereka dari tanggung jawab pelestarian bumi dan kesejahteraan sosial. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Mari bersama dukung ekosistem keuangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.